Shalom anak muda, semua yang ada dimanapun kita berada, kita bersyukur bahwa karunia Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita. Bahkan sampai hari ini penyertaan Tuhan sungguh nyata. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja, bahkan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Pada malam hari ini kami dapat kembali beribadah, dimanapun kami berada kami menyerahkan hidup kami. Tuhan, biarlah penyertaan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu setia kepada-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya kami siap mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya kemuliaan nama Tuhan semakin ditinggikan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian kita yang mengatakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau katakan sekali lagi bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, amin. Kita percaya penyertaan Tuhan sampai detik ini selalu ada di dalam hati kita. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sedetik pun untuk berjalan sendiri melewati kehidupan ini. Kita bersyukur bahwa Allah adalah Allah yang tahu segala hidup kita. Allah yang memiliki apa yang kita punya. Kita bersyukur untuk itu. Haleluya Tuhan. Kita berterima kasih. Ajaib Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Haleluya Tuhan. Kami
hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, amin, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Mari kita tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan, kami menyembah Allah yang sempurna. Tuhan, kami berterima kasih bahwa anugerah-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, jangan biar kami berjalan sendiri, Tuhan, melewatinya. Kami percaya anugerah Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan sampai detik ini. Tuhan masih selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami mau terus percaya bahwa Tuhan yang kami sembah Allah yang hidup. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Tuhan layakkan, Tuhan pulihkan. Haleluya. Tuhan, kami menyembah. Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Tuhan, kami berserah. Tuhan, kami berserah. Yesus Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Untuk membuat kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berserah, kami menyerahkan semuanya firman yang Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, YOG yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun kau hari ini berada, saya berharap kita tetap memberikan hati kita kepada Tuhan. Dan yang pasti saya akan bersama dengan saudara untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama pada saat ini. Ya, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-13. Kita akan belajar bersama dari ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Injil Markus pasalnya yang ke-13 ayat 33 sampai dengan 37, demikian bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya, kata berjaga-jagalah begitu penting bagi setiap kita orang percaya, karena ini satu peringatan bagi kita malam hari ini. Kembali kita diingatkan untuk kita berjaga-jaga. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Yang pertama kita harus tahu, kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita. Kita tentunya menyadari bahwa hidup kita di dunia ini tidak untuk selama-lamanya. Kita di dunia ini hanya sementara. Bahkan slogan Jawa berkata, hanya mau mampir ngombe, sebentar hanya seperti orang minum, setelah itu meninggalkan tempat itu dan pergi kembali. Seberapa lama pun Tuhan mempercayakan kehidupan kita di dunia ini, yang pasti bukan untuk selama-lamanya. Dan itu tetap disebut dengan kehidupan yang sementara. Berjaga-jaga begitu penting oleh karena kehidupan kita ini bukanlah milik kita. Kehidupan kita ini miliknya Allah. Dan pada waktunya Dia akan memanggil kita. Pada saat Tuhan memanggil kita, Dia tidak pernah memberitahukan bahwa di umur sekian kita akan kembali kepada Bapa di surga. Atau setelah menunggu rambut kita menjadi putih, tidak juga. Ada kalanya orang muda, atau ini sering terjadi, orang muda mengantar orang tua ke kuburan. Tetapi kita juga tidak menutup mata, ada banyak orang-orang tua yang sudah berambut putih harus mengantar anaknya yang masih anak-anak, remaja, atau bahkan yang masih punya usia yang produktif. Yang jelas adalah mengapa kita harus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan menjemput kita. Tetapi yang pasti Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat bahwa gambarannya adalah seseorang yang pergi meninggalkan rumahnya, memberikan tanggung jawab kepada pelayan-pelayannya, dan pastinya dia akan kembali. Dan pada saat kembalinya kita sekali lagi tidak tahu apakah pada malam hari, tengah malam, pagi, atau siang. Itu menjadi peringatan pertama bagi kita, bahwasanya dalam kehidupan kita, kita harus berjaga-jaga. Kita harus ada dalam situasi yang selalu siap. Allah menginginkan kita tidak lengah dengan kehidupan kita. Sehingga kita melupakan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita melalaikan tugas dan tanggung jawab kita sepenuhnya. Ini
Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita mau perhatikan mengapa kita harus berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kita ini. Karena kehidupan kita ini hanyalah sementara, atau bahasanya mungkin lebih kerennya, kehidupan kita ini adalah menerima tanggung jawab. Selama Allah masih memberikan kehidupan, maka selama itu juga tanggung jawab Tuhan berikan kepada kita. Tanggung jawab untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu yang memuliakan Allah, yang mendatangkan hormat bagi nama Tuhan. Tanggung jawab yang harus kita tunjukkan dimanapun kita berada, bahwasanya kehidupan kita adalah kehidupan yang seharusnya dipimpin oleh Tuhan. Satu kehidupan yang seharusnya memiliki arti menjadi berkat bagi banyak orang, dan bukan kehidupan untuk menyenangkan diri sendiri. Kehidupan kita adalah tanggung jawab. Sekali lagi saya ingatkan, selama Allah memberikan kehidupan kepada kita, maka berarti tanggung jawab itu masih ada dalam diri kita, dan kita harus mengerjakannya dengan setia, dengan tekun. Mungkin ada banyak hal, ada banyak alasan yang kita bisa pakai untuk membela diri, atau kita mencari alasan agar kita tidak melakukan tanggung jawab itu. Ada banyak mungkin alasan yang kita bisa dapat. Tetapi apapun alasannya, Tuhan hanya mau tahu bahwa hidup kita ini adalah melakukan tugas tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Bagian kita adalah mengerjakan tanggung jawab itu, menyelesaikan apa yang kita harus selesaikan. Tuhan tidak pernah memaksa kita melakukan sesuatu yang kita tidak bisa. Tuhan tidak pernah menginginkan kita mengangkat beban yang kita memang tidak sanggup. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan kepada kita, itu tidak mungkin melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu kapasitas kita. Yang harus kita sadari adalah bahwasanya tugas tanggung jawab kita adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Biarkan Tuhan dengan caranya yang ajaib, dengan kedahsyatannya melakukan bagiannya. Tugas kita adalah lakukan bagian kita. Saya ingatkan malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan ini, di tengah situasi yang kita harus siap di rumah, jangan sampai waktu kita habis hanya dengan memainkan jari kita dengan handphone kita. Kita tetap harus bisa membagi waktu-waktu yang ada dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan baru melakukan bagian yang lainnya. Segala sesuatu kita harus atur sedemikian rupa supaya porsinya tepat dan bagus. Sehingga kita tidak akan pernah menyesal bahwasanya kita telah menyia-nyiakan waktu. Kita tidak akan pernah menyesal bahwasanya beberapa waktu yang lalu kita hanya berpangku tangan, kita hanya bersantai ria, dan kita menganggap bahwa tugas tanggung jawab kita itu nantilah akan ada waktunya mengerjakan. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, berjaga-jagalah. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu waktu Tuhan datang untuk menjemput kita. Dan yang kedua, oleh karena hidup kita ini adalah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Untuk itu, dengan berjaga senantiasa kita tidak akan lengah. Dengan berjaga senantiasa kita tidak akan dibiarkan lalai untuk setiap tugas dan tanggung jawab kita. Semangat, youth, dimanapun saudara berada, pastikan dirimu tetap melakukan tugas tanggung jawabmu dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain tidak melihat, orang lain tidak memuji. Tetapi Tuhan dari tempatnya yang kudus, Dia tetap melihat dan Dia tetap menghargai apapun yang engkau buat. Tidak ada satu hal pun yang akan terlewatkan dari pandangan Allah. Dan Tuhan tidak akan membiarkan terlewatkan segala sesuatu yang kita buat. Karena Tuhan memperhitungkan segalanya, dan bahkan Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada saudara dan saya. Sehingga Dia akan mencurahkan berkat-Nya ketika Dia mendapati kita melakukan bagian kita dengan sikap hati yang benar. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah berjaga-jaga. Amin.